Kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin pengurus UGM bermain di sini. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, Pret, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati, bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Hari ini kita akan melaporkan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya terhadap Joko Widodo ya, terkait dengan video tahun 2017 di UGM ya, karena lokus deliktinya di UGM, maka kita melaporkan Polda DIY. Kami dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya ya, dan kami datang, kami patuh hukum ya. Nah, sekarang kita uji apakah Pak Jokowi patuh hukum nggak ketika dipanggil oleh Polda DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar ya hari ini akhirnya melaporkan Jokowi ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Rismon melaporkan Jokowi yaitu pasal penipuan, pasal 37 KUHP, dan penyebaran berita bohong, pasal 45A ayat 1 dan Undang-Undang ITE. Jadi Jokowi ya dulu pernah menyebut terima kasih kepada Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbing skripsinya dengan mengatakan jurusan dia adalah teknologi kayu ya, di saat itu Jokowi masih menjadi presiden. Nah, pernyataan itu ya sempat menjadi bagian dari narasi resmi perjalanan akademik Jokowi. Namun pada tanggal 23 Mei 2025 Jokowi meralat ucapannya menyebut bahwa Kasmujo hanya pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Jadi ralat itu mematik reaksi publik hingga Kasmujo sendiri muncul di ruang publik dan kembali diwawancarai oleh Rismon di kediamannya. Jadi Kasmujo menyampaikan dia bukan pembimbing skripsi Jokowi dan juga bukan pembimbing akademik. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Dari awal Pak Kasmujo itu memang adalah dosen pembimbing akademik. Oke. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Mau konfirmasi aja Bu, tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Ya, salah itu enggak pembimbing akademik. Pak bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Nah, sehingga pengakuan Kasmujo ini ya semakin memperjelas bahwa Jokowi bohong ya. Jadi kebohongan Jokowi ini bukan sekali dua kali, sudah ribuan kali kita lihat ya. Nah, kali ini Rismon Sianipar tidak akan membiarkan Jokowi ya lolos begitu saja setelah Rismon juga dilaporkan oleh Jokowi, yaitu pasal penghasutan. Jadi kata Rismon, dia berhak melaporkan Jokowi seperti Jokowi juga melaporkan dia. Pak Jokowi, kami persilahkan. Kami menerima laporannya di Polda Metro Jaya. Saya ya didampingi pengacara Pak Andika melaporkan Pak Jokowi terkait tadi bantahan Pak Kasmujo dan terkait juga dengan lokus deliktinya, yaitu di UGM Yogyakarta, begitu Mas kalian. Pak. Jadi, nah ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Rismon ya. Beliau secara sah menunjuk kami sebagai penasihat hukum dan kami mendampingi pada hari ini tanggal 15 Juli. Kami ini tipe UGM, jadi kami yang menggugat di Solo dan kemudian kami dipercaya oleh Bang Rismon untuk mendampingi perkara beliau yang ada di Solo, laporan beliau. Ini kami melaporkan hanya satu orang saja, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini terkait tadi yang dijelaskan panjang lebar oleh Bang Rismon dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Itu tentang pemberitahuan bohong. Nah, di sini kan ada pasalnya, yaitu yang kita laporkan adalah beliau melanggar pasal 45A Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi bunyinya adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan. Terus yang kedua adalah menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah kami melaporkan juga tentang adanya dugaan penipuan seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP. Penipuannya yaitu tadi, kan ada dugaan tentang bahwa beliau itu adalah seorang mahasiswa yang dibimbing oleh Pak Kasmujo dan lain sebagainya. Itu kan kalau boleh kita rangkum, di situ ada dugaan, ada berita bohong, ada pemberitahuan bohong, dan ada dugaan penipuan. Begitu. Di 3 pasal tersebut. Ini bagaimana sendirian, Pak? Sendirian. Jadi beliau kemarin langsung dari Jakarta ya Pak? Ya. Jakarta langsung ke Solo menemui kami, terus akhirnya hari ini kami ke Jogja. Nah, Rismon juga mengaku ya di acara Diaspora pernah ditawarkan menjadi komisaris ya oleh Termul ya. Jadi kita lihat Rismon ini begitu keras sekali menyuarakan kepalsuan ijazah Jokowi sampai diiming-imingi yaitu menjadi komisaris. Tetapi Rismon pun tidak tergoyah hatinya untuk menerima tawaran tersebut ya. Bahkan Rismon mengatakan dia bukan seperti Ade Armando yaitu penjilat ya yang menggadai integritasnya demi mendukung rezim Jokowi. Ya, kita lihat Ade Armando sekarang menjadi komisaris PLN. Nah, kita lihat juga beda ya dengan Rismon, memang hanya memperjuangkan bagaimana negeri ini bisa lebih baik ya. Baik ya, coba kita lihat video pengakuan dari Rismon. Ya Pak Marwan, bisa ya Pak ya? Atau kita laporkan ke DPR Pak? Loh, kan tahun 2017 Pak Jokowi kan sedang menjadi presiden. Apa nggak ada pasal kebohongan untuk seorang presiden? Yang ahli hukum kan banyak ini Pak. Kalau saya kan ahli di lapangan aja. Terus apa lagi? Ya, intinya metodologi ya akan kita challenge karena pada saat ditampilkan oleh Dirut Bidum ada 6 dokumen sekaligus yang ditampilkan, tetapi usianya sama tapi warna kertas berbeda. Itu penjelasannya apa? Penjelasannya harus saintifik dong. Ya. Kenapa kita melakukan digital forensik? Karena kita tidak bisa menyita. Kalau saya bisa menyita itu skripsi saya ambil dari UGM, ya saya biaya sendiri untuk di Serpong sana, di uji lab. Karena kita tidak bisa menyita, terpaksa kita belajar mempelajari pola di dalam digital forensik itu. Karena kita tidak bisa menyita. Sama seperti kenapa bisa kita ilmuwan misalnya bisa mengatakan bahwa bumi itu bulat, karena polanya bulat, meskipun kita tidak pernah mengitari bumi, terus membuktikan sendiri bulat. Tetapi itulah ilmuwan, bahwa dari skripsi yang secara teknologi, perkembangan atau evolusi teknologi itu melawan hukum waktu, hukum alam, maka itu bisa dipastikan itu palsu, skripsi palsu, ya Pak, pretextnya skripsi palsu pasti ijazah palsu. Makanya kalau kita bisa sita itu pinjam sama Bu Rektor, Bu, bisa nggak pinjam skripsinya? Selesai itu, saya bawa aja. Ada punya teman peneliti di Serpong, tolong bro, teliti ini beda usia kertas antara lembar pengesahan skripsi dengan prakata dan setelahnya. 1 minggu jadi Pak. Tapi karena kita tidak punya kewenangan untuk menyita, maka kita lakukan cara lain. Dan waktu saya dan istri mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ya kami cuma dikasih 5 menit dan ditunggui begini. Bentar ya Pak. Udah Pak. Udahlah Pak, cukup Pak, nanti saya dimarahi. Dan ketika datang lagi ke Jogja kemarin untuk meminta rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025, yang sangat monumental itu Pak, satu pun pejabat UGM tidak ada yang berani mengeluarkan statement, tanggapan, apalagi menjumpai. Jadi berapa jam saya menunggui di Humas UGM? 3 jam, orangnya ada di tempat, koordinator Humas UGM, nggak berani keluar. Mungkin kalau sampai sore, nggak berani juga dia keluar itu, Pak. Pertanyaan kenapa nggak berani kalau memang jujur, kalau memang mereka bisa memastikan dokumen-dokumen yang ada itu adalah memastikan bahwa Jokowi alumni UGM. Nah, ketakutan itu, kepengecutan mereka itu, semakin meyakinkan saya bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah Pak. Kalau saya pribadi saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Kalau saya pribadi, saya secara pribadi. Tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetapi Pak,
Dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak, Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda, sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Ya, Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Ya, dan kepada UGM, ya, khususnya skripsi-skripsi tahun 1985 yang saya minta ditunjukkan di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, yang sejak tahun 1985 sampai awal 1990-an, kemana itu Bapak Ibu? Katanya transparansi akademik harus ditegakkan. Coba dong, ditaruh di Fakultas Kehutanan UGM supaya bisa kita bandingkan teknologinya. Ternyata ketakutan, ya, ketertutupan akademik membuat UGM menjadi universitas sekelas universitas yang cukup memalukan. Saya sebagai alumni dan mungkin ribuan alumni UGM yang lain yang merasa malu. Dulu UGM nggak seperti ini. Betapa ketatnya UGM, ya, bahwa menuliskan nama dosen kita, gelarnya, ada titik atau tidak, suruh pulang. Tanpa harus diberitahu apa salah kita. Kenapa? Anda sudah mahasiswa. Cari tahu sendiri. Pulang ngeprint. Bayangkan, skripsi atas nama Joko Widodo. Lembar pengesahan skripsi tidak ada. Tidak ada kapan dipertahankan di depan Dewan Penguji. Siapa pengujinya? Tanda tangannya bagaimana? Itu nggak usah secara forensik. Secara akademik saja, itu bukan skripsi. Karena yang paling bertanggung jawab terhadap skripsi, tesis, disertasi, bukan pembimbing. Puluhan tahun jadi dosen pasti paham itu. Yang paling bertanggung jawab terhadap isi dari skripsi, tesis maupun disertasi adalah penguji. Penguji. Tanpa ada tanda tangan penguji, maka skripsi itu sama dengan toilet paper. UGM, ya, saya nggak bermusuhan dengan alma mater yang saya cintai, yang saya sayangi. Saya bermusuhan pada kalian-kalian yang memanfaatkan UGM untuk kepentingan pribadi kalian. Ya, saya bermusuhan pada kalian, ya, karena nanti ada rela gama, ya, sejumlah alumni Gajah Mada juga yang akan membuat gerakan-gerakan yang setuju dengan pendapat saya. Kami tidak ingin UGM yang kami cintai, yang kami saksikan bagaimana dosen-dosen kami mendidik kami dengan hidup kesederhanaan. Dalam kesederhanaan, yang cinta pada integritas akademik, kalian coreng Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor, Wening Udasmoro, dan lainnya yang mewakili UGM sekarang. Kalau tidak bisa kalian tunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan atau mematahkan argumen kami, dan membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan UGM, terbuka, maka lebih baik mundur. Mundur, Bu Ova Emilia, mundur, Bu. Ya, karena apa? Sebenarnya Joko Widodo akan runtuh dengan sendirinya kalau UGM jujur. Runtuh. Makanya saya bilang, setelah dari Jakarta ini saya akan sebulan, tiap hari saya akan mendatangi UGM. Karena akar masalah adalah di UGM. UGM, Bu, jangan menjadi universitas penipu. Tidak ada satupun skripsi di UGM yang tanpa ada tanda tangan penguji. Ayolah, Bu Ova Emilia, kembalikan alma mater kita, kebanggaan kita, menjadi universitas yang bermartabat lagi. Ya, jangan hanya karena Joko Widodo, semua aturan birokrasi atau aturan akademik kalian langgar. Sayangi alma matermu, ingat Bu Ova Emilia bagaimana Anda dididik dengan dosen-dosen Anda dulu di kedokteran gigi, ya, kedokteran gigi. Bu Ova. Wah, kedokteran umum UGM. Ya, dosen-dosen kita dulu yang kebanyakan sudah almarhum. Ingatlah itu, Bu. Ya, jangan Bu Ova, jangan memakai seseorang yang sekarang menjabat komisaris padahal dia bukan lulusan UGM, ya. Dia cuma lulusan Ruko University 3 lantai. Bagaimana itu menjadi pembela UGM yang paling die hard? Kan konyol. UGM punya orang-orang pintar. Skripsi itu Bu Ova kasih ke Fakultas Teknik Elektro, selesai 1 hari mereka simpulkan itu bodong. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ya, jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan-relawan Jokowi, ya, Projo lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri, ya? Ya, masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM.
Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain, maksud saya pengurus UGM bermain di sini. Pasti. Gitu. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Ade Armando, yang sekarang jadi komisaris PLN. Yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Ade Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu, saya sama rendahnya seperti Anda. Ya. Sejumlah kali ada orang yang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, Ted, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Ade Armando. Di posisi seperti ini saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia 3 hal. Mari kita turun semua untuk membela kebenaran ini dan menggusur kebohongan yang hanya dilakukan oleh satu keluarga dari Solo. Masa kita kalah? Itu komandannya. Yang lain itu anak semua. Nah, saya pikir bapak-bapak jenderal pasti mendidih mendengarkan masa kita kalah sama satu dinasti yang tidak jelas. Ya. Yang kedua, kepada seluruh aparat, berhentilah aparat hukum menjadi pelindung daripada raja bohong ini. Betul-betul adalah hati nurani kalian. Saya berharap 3-4 orang yang pernah jadi pelaku utama ke raja bohong ini mengakulah. 2-3 orang saja mengaku, saya pikir Anda akan jadi pahlawan menyelamatkan bangsa ini. Jangan sembunyikan terus. Yang terakhir kepada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, minimal Bapak diam saja, nggak usah melindungi. Kalau memang tidak mampu, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung letoi lagi. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari raja bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan pada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau raja bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya. Jokowi bukan hanya pembohong, tapi dia pengkhianat, seperti yang Bapak katakan soal Papua. Bulan Agustus 2014, berdasarkan pengakuan seorang tokoh adat di Papua Barat, Jokowi berkunjung ke Brisbane dan bertemu dengan Profesor Damin Kingsbury. Saya tahu orang ini, saya tahu persis. Menyerahkan dokumen referendum Papua Barat. Anda tahu siapa Damin Kingsbury? Dia adalah international advisor untuk Presiden pada saat banyak pendapat. Setelah itu terjadi peningkatan eskalasi gerakan OPEC. Ini adalah manuver Jokowi dengan menggunakan Profesor Damin Kingsbury. Tapi Kingsbury juga adalah international advisor untuk gerakan separatis di Indonesia, termasuk terhadap GAP dan OPEC. Jadi Pak, kalau kita hanya katakan Jokowi pembohong, itu masih kurang. Jokowi ada pengkhianat. Jadi kalau hari ini terjadi kriminalisasi terhadap suara kebenaran yang dilakukan oleh rakyat, diwakili oleh Mas Rosuryo dan kawan-kawan, kemudian dilakukan oleh instrumen hukum di bawah kekuasaan Presiden Prabowo. Jika Prabowo melakukan pendiaman terhadap masalah ini, Prabowo juga ikut berkhianat terhadap Republik ini. Terima kasih. Sekali lagi, Bapak harus ingat, ketika Pak Jokowi ngomong depan publik, kemudian publik percaya, dia bingung, karena dia sendiri nggak percaya sama omongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayah Jokowi itu adalah ajudannya Aidit. Waktu Aidit lari dari Jakarta naik kereta api, nggak berani turun dari pintu kereta api, loncat pintu. Dia yang nyambut. Dan saat itu Pedro pasti tahu. Dan itu ada pondok pesantren Nurul Huda, itu Pak Teguh. Saya pernah ke sana ketemu dengan orang tahu siapa Jokowi. Itu yang beritahu saya
Ya itu Jokowi itu lahir di mana? Bukan di Solo. Apa? Ya itulah, semua orang tahu kok siapa itu. Dia itu ya, waktu dia jadi wali kota, dia diperintahkan SBY untuk menangkap Ustadz itu, yang di Solo, yang dituduh oleh Amerika itu teroris itu. Dia kerjaannya itu, makanya dia dianggap jadi agen CIA. Maka itu yang mendukung dia itu menjadi gubernur sampai jadi presiden. Itu.